Selamat siang Bu Imus dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai praktikum farmakoterapi pasien dengan community acquired pneumonia. Sebelum itu akan dibahas kasus yang terlebih dahulu. Tuan T, umur 55 tahun dan berat badan 165 kg, mengeluhkan perburukan sesak napas, demam, meriang, nyeri dada kanan, dan batuk produktif dengan sputum berwarna ras 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Tuan T memiliki riwayat penyakit hipertensi selama 15 tahun dan sudah mengonsumsi obat-obatan hipertensi seperti lisinopril dan hidroklorotiazid. Guaifenesin dan dextromethorphan juga sudah diberikan untuk batuk pasien. Namun, paracetamol yang diberikan untuk mengatasi demam atau nyeri pasien malah memperburuk keadaan pasien. Tuan T memiliki riwayat alergi amoksisilin yang menyebabkan bentol-bentol. Tuan T ini bekerja sebagai driver dan sering pulang malam, kehujanan. Tuan T didiagnosis community acquired pneumonia dan hipertensi. Untuk parameter penyakit Tuan T memiliki tekanan darah yang tinggi disertai nadi yang tinggi juga dan didiagnosis dengan hipertensi. Tekanan darah yang tinggi ini cukup unik karena umumnya pasien pneumonia mengalami hipotensi. Respiratory rate di atas normal menjadi salah satu hallmark klinis yang penting dalam diagnosis pneumonia, sedangkan suhu yang tinggi menandakan infeksi secara umum. Pneumonia pasien T disertai dengan gejala seperti batuk berdahak, retraksi dada, bising, dan ronki. Untuk data laboratorium Tuan T, banyak parameter yang menandakan adanya infeksi seperti leukositosis dan neutrofilia. Hemoglobin dan RBC yang rendah juga sering dikaitkan dengan pneumonia karena beberapa bakteri penyebab pneumonia dapat mengganggu proses maturasi sel darah merah di sumsum tulang belakang. Selain itu, penurunan saturasi oksigen juga sering diamati pada pasien pneumonia. Saturasi oksigen yang dimiliki Tuan T bisa dibilang cukup parah dan kami sangat menyarankan terapi non-farmakologis seperti suplai oksigen. Untuk pemeriksaan penunjang lainnya, ronsen toraks menunjukkan adanya konsolidatif air space disease yang menguatkan pneumonia yang didiagnosis pada Tuan T. Selanjutnya, dari sisi patogenesisnya, CAP disebabkan oleh infeksi akut di saluran pernafasan. Sebutan community acquired ditunjukkan untuk pasien yang gejalanya pneumonianya muncul sebelum pasien itu terekspos fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Bakteri yang dapat menyebabkan CAP misalnya Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, dan lain-lain. Untuk metode swabnya, CAP yang dialami Tuan T ditandai dengan gejala subjektif seperti sesak nafas, nyeri dada, batuk produktif, dan gejala objektif seperti demam atau suhu tubuh yang tinggi, leukositas atau darah putih yang tinggi, neutrofilia atau neutrofil yang tinggi, takipnea atau respiratory rate yang tinggi, dan rongsen torak yang menunjukkan adanya pneumonia. CAP Tuan T belum ditangani dan kami berencana untuk eradikasi bakteri penyebab CAP, sekaligus terapi simptomatik nyeri dan demam yang dialami Tuan T. Namun, untuk gejala batuk, tidak kami beri perlakuan karena Tuan T sudah diberikan guaifenesin dan dextromethorphan. Tuan T sudah diberikan obat seperti lisinopril dan hidroklorotiazid untuk mengatasi hipertensi. Untuk hipoksia atau saturasi oksigen yang terlalu rendah, kami menyarankan terapi oksigen seperti non-invasif ventilator. Tujuan terapi, untuk selanjutnya tujuan terapi. Terapi dilakukan dengan 3 tujuan, yaitu eradikasi bakteri penyebab CAP, terapi simptomatik demam dan nyeri, dan resusitasi atau pengembalian saturasi oleh Tuan T. Selanjutnya, baik pembahasan terapi farmakologis yang pertama, yaitu tepat indikasi CAP. Kami menggunakan guideline dari American Thoracic Society tahun 2019. Guideline dari ATS ini memang bukan berbentuk algoritma terapi, melainkan poin-poin individual yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Kami menggunakan poin
in pasien tanpa faktor resiko MDR maupun aeruginosa. ATS menyarankan dua pilihan terapi. Untuk yang pertama, yaitu kombinasi beta-lactam dengan makrolida, atau yang kedua, yaitu monoterapi dengan respiratory fluoroquinolone. Karena Tuan T memiliki riwayat alergi amoksilin, salah satu obat golongan beta-lactam, maka pilihan pertama tidak memungkinkan. Atas alasan itu, kami menyarankan opsi kedua, yaitu monoterapi dengan fluoroquine respiratory. Pemilihan fluoroquine respiratory juga didukung argumentasi bahwa sputum ras cenderung disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, dan fluoroquinolone menjadi salah satu antibiotik yang sensitif terhadap bakteri pneumokokal. Baik, untuk selanjutnya masih pada topik sebelumnya, selain dari American Thoracic Society maupun Eropa juga menyarankan respiratory fluoroquinolone sebagai alternatif jika pilihan pertama berupa kombinasi beta-lactam dan makrolida tidak memungkinkan. Yang sedikit berbeda adalah guideline CAP dari Eropa yang menyarankan kombinasi fluoroquinolone dengan cephalosporin. Namun tentu saja cephalosporin tidak memungkinkan karena ia termasuk dalam golongan beta-lactam. Next. Dalam pemilihan fluoroquinolone, ATS memberikan pilihan antara levofloxacin ataupun moxifloxacin. Kami menemukan sebuah jurnal yang membahas perbandingan levofloxacin dengan moxifloxacin dalam menangani CAP, baik dari sisi efikasi maupun keamanannya. Jika dilihat pada slide, moxifloxacin yang ditandai dengan bar hitam memang memiliki cure rate yang lebih tinggi, baik pada waktu terapi maupun pada waktu pembuktian klinisnya. Atas alasan ini, kami lebih memilih moxifloxacin dibandingkan levofloxacin. Next. Selain dari cure rate yang tinggi, waktu hospitalisasi pasien yang diberikan moxifloxacin juga lebih sebentar dibandingkan levofloxacin. Kemudian dari segi keamanannya, safety dan tolerability-nya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua obat. Next. Untuk menangani demam dan nyeri pasien, American Lung Association menyarankan penggunaan aspirin, NSAID, ataupun paracetamol. Namun hipertensi yang dialami Tuan T mempersulit pemilihan terapi demam dan nyeri yang tepat. Beberapa studi menunjukkan hasil yang kontradiktif akan pengaruh paracetamol pada tekanan darah. 3 studi menunjukkan bahwa paracetamol dapat meningkatkan tekanan darah. 2 studi menunjukkan tidak ada keterkaitan antara paracetamol dengan tekanan darah. Dan hanya 1 studi yang melaporkan bahwa paracetamol menurunkan tekanan darah. Hipertensi yang dialami Tuan T memang masih tergolong mild karena tekanan sistoliknya berada di angka 155 mmHg. Namun tentu saja kami tidak ingin mengambil risiko. Kami memutuskan untuk tidak memberikan paracetamol sebagai terapi simptomatiknya, karena selain keraguan antara hubungan paracetamol dengan tekanan darah, pasien juga pernah mengonsumsi paracetamol, namun kondisinya malahan memburuk. Next. Pada penelitian lainnya, ada penyelidikan ADR kardiovaskular dari beberapa NSAID dan aspirin. Hasilnya, ada beberapa obat yang tidak berpengaruh pada tekanan darah, seperti aspirin, diclofenac, naproxen, dan celecoxib. Obat-obatan seperti inilah yang dapat dipilih sebagai terapi demam dan nyeri Tuan T. Next. Selanjutnya yaitu tepat pemilihan obat demam nyeri. Dari pilihan yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, kami memutuskan menggunakan celecoxib karena profil keamanan secara keseluruhan yang lebih baik. Pemberian celecoxib tepat untuk demam dan nyeri karena celecoxib ditemukan dapat menghambat prostaglandin di cerebrospinal fluid. Selanjutnya yaitu tepat penilaian pasien. Moxifloxacin dikontraindikasikan untuk pasien dengan hipersensitivitas, sedangkan celecoxib dikontraindikasikan untuk pasien dengan hipersensitivitas asma
urtikaria, dan pada pasien operasi coronary artery bypass graft. Dari beberapa kriteria yang sudah disebutkan tadi, Tuan T tidak termasuk kontraindikasi untuk pemberian moxifloxacin maupun selakosip. Next. Selanjutnya yaitu tepat dosis, cara, interval, dan lama pemberian. Untuk tepat dosis, cara, interval, dan lama pemberiannya, moxifloxacin diberikan secara tablet per oral dengan dosis 400 mg. Frekuensi pemberian 1 kali sehari atau tiap 24 jam dan durasi terapi 7 sampai 14 hari tergantung outcome klinis pasien. Namun yang perlu diperhatikan, jika outcome klinis pasien sudah membaik dalam waktu kurang dari 5 hari terapi, moxifloxacin masih perlu diberikan sampai setidaknya 5 hari untuk menghindari resistensi. Selakosip juga diberikan secara tablet per oral dengan dosis awal 400 mg dan dosis berikutnya 200 mg per renata. Maksimal pemberian selakosip adalah 2 kali per hari. Baik moxifloxacin maupun selakosip dapat diberikan independen terhadap asupan makanan. Next. Selanjutnya yaitu efek samping moxifloxacin. Selakosip dapat menyebabkan efek samping yang serius seperti efek samping kardiovaskular atau stroke dan efek samping GI, ulkus, pendarahan, perforasi, dan lain-lain. Sedangkan efek samping umumnya seperti nyeri perut, diare, dispepsia, pusing, dan mual, baik moxifloxacin maupun selakosip tentu saja perlu diperhatikan keberadaan efek samping yang serius ini. Next. Untuk efek samping moxifloxacin yaitu menyebabkan tendinis, robek pada tendon, neuropati perifer, efek samping CNS seperti psikosis, paranoia, depresi, dan lain-lain. Sedangkan efek samping umumnya seperti mual, diare, dan pusing. Untuk KII-nya, tentu saja perlu diberitahukan cara frekuensi pemberian kedua obat. Yang perlu diperhatikan yang perlu perhatian khusus adalah durasi terapi moxifloxacin. Perlu diberitahukan bahwa meskipun gejala Tuan T membaik dalam waktu kurang dari 5 hari sejak pemberian moxifloxacin masih perlu diminum sampai setidaknya selama 5 hari. Hal ini dilakukan untuk mencegah kejadian resistensi. Selain itu, pemberian selakosip juga dilakukan bila perlu saja. Next. Untuk monitoring keberhasilannya, moxifloxacin yang diberikan harapannya dapat meredakan gejala CAP seperti batuk, retraksi dada, wheezing, leukositosis, dan neutrofilia. Selain melihat prognosis gejala CAP, keberhasilan terapi moxifloxacin juga dapat diselidiki dengan uji keberadaan bakteri seperti kultur sputum maupun uji PCR. Untuk selakosip, pemberiannya diharapkan dapat mengembalikan suhu tubuh dan nyeri dada yang dialami Tuan T. Selain itu, ada juga beberapa edukasi gaya hidup yang dapat diberikan. Misalnya, asupan cairan yang adekuat, setidaknya 3 liter per hari. Kemudian, karena Tuan T adalah driver yang sering pulang malam, maka kemungkinannya waktu istirahat Tuan T tidak optimal. Dapat diberitahukan untuk istirahat yang lebih cukup. Kondisi inpatient harapannya dapat mendukung perbaikan gaya hidup pasien. Next. Kesimpulannya, problem medik Tuan T sesuai diagnosis adalah community acquired pneumonia disertai dengan manifestasi klinis seperti demam dan nyeri dada. Terapi farmakologis yang diberikan adalah moxifloxacin sebagai antibiotik dan selakosip sebagai antipiretik sekaligus analgesik. Next. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.